Pagi itu, koridor SMA Cendrawasih riuh, dipenuhi poster-poster pameran sains tahunan. Aroma kertas baru dan cat memenuhi udara, bercampur dengan bisik-bisik antusias para siswa. Namun, di sudut yang agak tersembunyi, Arya dengan gugup menyusun komponen sederhana untuk proyeknya. Jemarinya gemetar, hatinya berdebar. Proyek Arya sangat sederhana. Sebuah prototipe filter air dari bahan daur ulang, dirancang untuk daerah pedesaan. Di antara maket-maket canggih dan alat-alat berteknologi tinggi milik siswa lain, milik Arya tampak usang. Kecemasan membelenggunya, menyadari kontras mencolok yang ada di sekitarnya. Langkah Pak Budi, guru sains senior yang dikenal tegas, terdengar mendekat. Di sampingnya, Risa, siswi terpintar dan populer, berjalan anggun. Tatapan Risa menyapu prototipe Arya, sekilas senyum sinis mengembang di bibirnya. Aura intimidasi langsung menyelimuti area Arya. Arya mulai presentasi, suaranya tercekat dan sedikit gemetar. Dia menjelaskan fungsi dan tujuan proyeknya, berfokus pada efektivitas dan biaya rendah. Namun, matanya sesekali melirik Pak Budi yang hanya mengangguk-angguk skeptis tanpa ekspresi yang bisa ditebak. Filter air daur ulang sangat mendasar, Arya. Potong Pak Budi, nada suaranya mengimplikasikan penghinaan. Apa tidak ada ide yang lebih visioner? Ini kan pameran tingkat sekolah, bukan lokakarya desa. Arya merasakan panas menjalar ke wajahnya. Risa menimpali dengan tawa kecil yang merendahkan. Mungkin Arya kesulitan membayangkan hal yang canggih, Pak. Bahan baku pun terbatas, kan? Bisikan dan kekehan kecil menyebar di antara siswa yang mengelilingi mereka. Arya merasa seperti patung, tak mampu bergerak. Pak Budi mengakhiri penilaian dengan dingin. Proyekmu tidak memenuhi standar kompetisi, Arya. Terlalu sederhana, kurang inovatif. Kamu harus lebih ambisius. Kata-kata itu menusuk, membuat Arya merasakan hancurnya harapan dalam dadanya. Ia merasa diremehkan dan tertindas. Malu, marah, dan hancur. Arya merasakan ketiga emosi itu membanjiri dirinya. Wajahnya merah padam, pandangannya tertunduk lantai. Ia ingin sekali membela diri, namun lidahnya keluh. Rasa sakit penghinaan publik itu membakar jiwanya. Dengan tangan gemetar, Arya mulai membongkar kembali proyeknya. Ia menghindari tatapan siapapun. Setiap gerakan terasa berat, seolah setiap tatapan mata adalah beban yang menekannya. Suara-suara tawa dan bisikan seperti duri yang mengoyak hatinya. Arya melangkah keluar dari aula, bayangan kekalahan merundungnya. Udara dingin di luar tidak mampu mendinginkan bara kemarahan dan rasa sakit di dadanya. Namun, di dalam kehancuran itu, sebuah tekad membara, berjanji pada dirinya sendiri untuk bangkit dan membuktikan segalanya. Malam itu, Arya meringkuk di kamarnya yang sempit. Potongan-potongan proyeknya berserakan di lantai, menjadi saksi bisu penghinaan yang ia alami. Namun, di sampingnya, sebuah buku tebal tentang mekanika fluida dan buku catatan penuh sketsa baru tergeletak terbuka. Tekadnya kini tak tergoyahkan. Minggu-minggu berikutnya, kamar Arya menjadi laboratorium pribadinya. Cahaya dari lampu belajar satu-satunya seringkali menyala hingga dini hari. Ia membenamkan diri dalam buku-buku sains dan artikel penelitian. Haus akan pengetahuan yang lebih dalam, jauh melampaui kurikulum sekolah. Setiap sore setelah sekolah, Arya melarikan diri ke perpustakaan umum kota. Aroma buku-buku tua menenangkan jiwanya. Ia menemukan literatur tentang teknologi tepat guna dan inovasi berkelanjutan, menyadari bahwa kesederhanaan bisa menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Suatu hari, Buwati, pustakawan senior yang pendiam, menghampirinya. Nah, ini mungkin berguna, katanya, menyodorkan sebuah jurnal teknik langka.
Jangan pernah biarkan omongan orang memadamkan apimu. Senyum tipisnya adalah validasi pertama yang Arya rasakan sejak insiden itu. Arya mulai bereksperimen dengan bahan-bahan baru yang meskipun murah, menawarkan efisiensi mengejutkan. Ia membangun model-model kecil, menguji berbagai konfigurasi, dan mencatat setiap kemajuan. Kegagalan demi kegagalan tidak mematahkan semangatnya, justru membuatnya semakin ulet. Ia juga mencari mentor di luar sekolah. Seorang pensiunan insinyur air di dekat pasar, Pak Hadi, sering memberikan Arya nasihat praktis dan teknik perbaikan. Pak Hadi melihat ketekunan Arya, mengajarkannya prinsip-prinsip yang tak diajarkan di bangku sekolah. Bima, teman sekelasnya yang jarang bicara, sesekali melihat Arya di perpustakaan atau di rumah Pak Hadi. Suatu kali, Bima memberanikan diri. Aku dengar ada kompetisi inovasi tingkat nasional. Mungkin proyekmu bisa ikut? Sebuah pertanyaan sederhana, namun menjadi dorongan besar bagi Arya. Terinspirasi oleh Bima, Arya memutuskan untuk mendaftar pada kompetisi inovasi tingkat nasional. Ia tahu itu adalah langkah berani, taruhan besar, namun ia tidak punya pilihan. Energi baru mengalir dalam dirinya, diiringi rasa optimistis yang mulai tumbuh. Proyek Arya yang baru mulai terbentuk. Meskipun tetap sederhana dalam desain, kini ia menggabungkan prinsip-prinsip ilmiah yang kompleks dan efisiensi yang luar biasa. Setiap komponen disempurnakan, mencerminkan berbulan-bulan kerja keras dan dedikasinya. Arya menatap prototipe barunya. Itu bukan lagi sebuah kegagalan, melainkan sebuah manifestasi dari tekad dan kerja kerasnya. Tidak ada keraguan, hanya fokus dan keyakinan. Ia siap menunjukkan kepada dunia bahwa kesederhanaan adalah kunci menuju inovasi sejati. Sepekan kemudian, sebuah pengumuman mengejutkan terpampang di papan informasi sekolah. Sebuah daftar pemenang kompetisi inovasi nasional. Mata siswa membelalak membaca nama yang tak terduga di urutan teratas. Desas-desus pun mulai menyebar cepat. Bisikan-bisikan riuh memenuhi lorong sekolah. Arya yang proyeknya diremehkan itu. Kata-kata itu terdengar di mana-mana, disusul ekspresi terkejut dan kagum. Nama Arya mendadak menjadi pusat perhatian seluruh siswa. Di ruang guru, Pak Budi membaca email pengumuman resmi. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Nama Arya terpampang jelas sebagai pemenang utama. Sebuah perasaan aneh, campuran antara syok dan profesionalisme yang tercoreng melintas di wajahnya. Risa mendengar berita itu dari teman-temannya. Senyum percaya dirinya memudar. Rasa iri dan penyesalan tipis merayap masuk. Ia tak percaya Arya yang dulu ia rendahkan bisa mencapai prestasi sebesar itu di luar radar sekolah. Saat apel pagi, kepala sekolah berdiri di mimbar. Wajahnya berseri-seri. Ia dengan bangga mengumumkan bahwa salah satu siswa mereka, Arya, telah meraih juara 1 dalam kompetisi inovasi nasional. Aula seketika riuh dengan tepuk tangan. Arya dipanggil ke depan. Ia berjalan dengan tenang dan bermartabat, tanpa sombong. Sorot matanya menunjukkan kedewasaan dan kepercayaan diri yang baru. Seluruh mata tertuju padanya, termasuk Pak Budi dan Risa. Arya menjelaskan secara singkat mengenai proyek filter airnya, kini dengan data dan bukti nyata, efisiensi tinggi, serta aplikasinya di daerah sulit air. Ia berbicara tentang bagaimana kesederhanaan bisa menjadi solusi paling efektif. Suaranya jelas, penuh keyakinan. Pak Budi menatap Arya. Tatapannya kini dipenuhi dengan campuran penyesalan dan hormat yang enggan. Risa, di kerumunan siswa, berusaha keras menghindari kontak mata dengan Arya. Perasaan mereka tertangkap jelas dalam ekspresi kaku mereka. Tepuk tangan bergemuruh di aula. Kali ini tepuk tangan itu tulus, penuh kekaguman. Buati di belakang tersenyum bangga, sementara Bima mengangguk puas.
Arya merasakan kelegaan yang luar biasa, sebuah pembalasan yang elegan tanpa kata-kata kasar. Arya berdiri tegak di depan teman-temannya. Sebuah senyum tipis mengembang di wajahnya. Ia tidak perlu berbicara banyak. Hasil kerja kerasnya telah berbicara jauh lebih lantang dari ribuan kata. Ia merasakan kebanggaan mendalam, bukan karena balas dendam, tetapi karena telah membuktikan nilainya.